4 tandanya pinjol kalian nggak membantu hidup. Tenang, ada solusinya. Selamat datang kembali di podcast Sambulan Claudia. Minggu ini kita mau bahas topik yang mungkin dekat, relevan dengan teman-teman kelas menengah. Kalau dipikir-pikir kelas menengah nih kasihan ya, terima bansos enggak, dibilang mampu banget juga enggak, tapi dibilang miskin juga sudah tidak. Jadi kurang perhatian gitu. Ibaratnya dalam keluarga nih anak tengah nih yang sulung diperhatikan, bungsu diperhatikan, anak tengah ini suka ditelantarkan. Dan kebanyakan dari kita kelas menengah akhirnya suka karena nggak ada yang perhatiin gitu ya, struggle dengan sulitan keuangan sendiri, akhirnya cari solusi sendiri dalam bentuk pinjaman online, pinjol. Nah, kita mau bahas isu yang lagi sering dibahas dan dekat dengan kelas menengah saat ini, yaitu pinjam uang sama pinjol. Nah, ini bener banget. Ada salah satu temenku yang single mom, ya dia juga kerja ya, tentunya kerja sendiri untuk membiayai hidup keluarganya, dan mungkin secara ekonomi bisa masuk di kelas menengah. Dan ya selalu pasti tiba-tiba ada aja tuh yang namanya dadakan. Walaupun kita tahu yang namanya dana darurat itu penting, tapi kan realitanya nggak semua orang siap dengan dana darurat. Bisa aja nih dana darurat itu mungkin udah ada, terus ada emergency satu, oh ya bisa cover. Nah belum sempet di refill lagi, ditabung lagi dana daruratnya, tiba-tiba udah ada kejadian lagi berikutnya nih, dan kejadian berikutnya ini yang udah nggak ada uang untuk mengcover. Jadi ya seperti temanku tadi, dia akhirnya apply untuk pinjaman berbasis online kayak KTA gitu. Tapi karena dia aware sama bunganya, dia ngerti cara pakainya gimana, cara minjemnya gimana. Jadi justru pinjaman ini ngebantu banget di hidup dia. Tapi masalahnya nih, lebih banyak orang yang minjem uang tapi malah jadi stres. Kenapa? Karena dia nggak aware, karena dia nggak bijak dalam meng-apply pinjaman tersebut, nggak baca terms and condition-nya. Ada yang ngerasa fine-fine aja di awal, tapi lama-lama akhirnya keteteran bayar cicilannya. Belum lagi sama yang ngerasa terjebak nih, karena nggak aware sama biaya-biaya hidden cost, biaya-biaya tersembunyi, terselubung lainnya. Sampai akhirnya yang takut sendiri didatengin debt collector. Nah, pas banget ceritanya Clau tadi sama topik yang kita mau bahas kali ini. Kita bakal kasih tahu kalian 4 tanda-tanda untuk melihat ketika pinjaman online kalian ini udah nggak membantu lagi nih, malah udah mulai menyusahkan. Dan pastinya kita juga mau share solusinya supaya kalian nggak kejebak dalam skenario-skenario tadi. Intinya gimana caranya kita bisa ngatur utang kita dengan baik, karena yang namanya pinjaman dana itu ya tadi yang Klo bilang ya, kalau di solve dengan baik bisa menyelesaikan masalah, tapi kalau kita nggak bijak memakainya, kita bisa ketiban masalah baru. Jadi berikutnya langsung aja kita akan bahas 4 tanda-tanda pinjol kalian udah nggak membantu hidup. Yang pertama, kalian nggak tahu berapa bunga yang kalian bayar. Nah ini bahaya banget karena seringkali buat teman-teman yang kepepet udah nggak lihat lagi sebenarnya kalian tuh bayar bunga berapa. Yang dilihat dan di breakdown biasanya adalah bunga hariannya atau bunga cicilannya, mingguan, cicilannya kecil gitu angkanya, tapi sebenarnya kalau itu di setahunkan atau di bulankan ternyata besar juga nominalnya gitu. Jadi sebenarnya kalian harus tahu berapa bunga yang dikenain ke kalian, apa tambahan biaya yang ditambahkan gitu. Kadang nggak ada bunga tapi biaya admin atau biaya lain gitu ya yang kita nggak pernah dengar. Ditambah lagi zaman sekarang ada yang namanya pinjaman online ilegal. Nah yang ilegal ini yang bahaya karena mereka nggak beroperasi sesuai hukum gitu ya, namanya aja ilegal. Jadi udah pasti cara penetapan bunga, cara nagih dan segala macam pasti udah ilegal. Nah ini harus kita hindari jauh-jauh. Dan kita juga sering banget baca cerita di berita atau bahkan dari beberapa follower kami yang curhat bahwa hidupnya jadi berantakan nih karena terlilit hutang pinjol. Misalkan ya dia awalnya udah lihat gue akan pinjam sekian pinjamannya, besarannya, pokoknya. Lalu ya kayaknya bisa lah, happy-happy aja nih, kayaknya dengan gaji gue bisa cover gampang, santai. Tapi mereka nggak benar-benar memperhatikan detail rinciannya itu seperti apa. Biasanya kan kalau kita mau pinjam uang ke lembaga keuangan itu boleh banget kita minta detailnya gitu ya. Jadi misalkan ini tenornya berapa lama, tiap bulan ini nyicilnya berapa banyak, yang dibayar ini pokoknya atau bunganya, itu biasanya bisa keluar satu halaman itu. Dan itu yang harus kita benar-benar pelajarin. Nah kalau misalkan kita cuma ngelihat total tagihan di akhir bulan, nah itu kita bisa panik karena ternyata biaya bunga dan biaya adminnya nggak diperhitungkan. Jadinya kayak yang tadi cuman oh ya sekian kali ya angkanya pokoknya, ternyata meleset jauh, bisa sampai double bahkan. Padahal wajar aja kalau ada bunga dan biaya lainnya, tapi bagian tanggung jawab kita sebagai konsumen adalah tentunya mempelajari dengan detail
sampai bunga-bunganya itu kayak gimana, biaya-biayanya itu apa aja. Pastikan kalau kita harus melakukan pinjaman online, ya kita harus cari lembaga yang menjalankan bisnis itu dengan transparan gitu. Jadi semuanya jelas, nggak ada hidden cost, nggak ada yang tersembunyi itu. Jadi teman-teman bayangin aja tadinya cuman minjem kecil kali ya 1 juta aja gitu. Tapi karena kita nggak hitung biaya-biaya lain, terus kita juga nggak pertimbangkan bunganya, pastinya biaya yang nanti teman-teman harus keluarin untuk melunasi hutang dan bunganya itu pasti jauh lebih dari yang teman-teman pinjam. Bisa-bisa malah kelilit utang yang lebih besar. Terus jadinya kita nyalahin platform, kita nyalahin provider pinjolnya. Sebenarnya ini kisah lama sih yang terulang kembali, Cie. Kalau zaman dulu tuh, zaman gua fresh grad ada kartu kredit gitu kan. Orang pikir kartu kredit tuh bahaya gitu atau kartu kredit tuh bisa menjerumuskan gitu ya. Sebenarnya bukan instrumennya sih yang menurut gua salah, tapi bagaimana kita sebagai manusia tuh hati-hati nggak sih makainya, kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan nggak sih, kita tahu nggak sih barang apa yang kita pakai ini gitu, jangan kita salahkan barangnya gitu ya. Ditambah lagi sekarang yang namanya platform KTA nih banyak banget dan seakan-akan bikinnya tuh gampang gitu kayaknya. Jadi banyak yang berizin, yang legal ada gitu ya, tapi yang tidak berizin, yang ilegal lebih banyak lagi. Nah jangan sampai kita ada dalam posisi kepepet terus kayak nggak ngecek lagi ini platformnya legal nggak nih, platformnya ada perizinannya udah lengkap nggak nih. Nah itu semua teman-teman harus cek dulu sebelum kalian memutuskan masuk ngambil pinjaman online. Nah tadi kan Sam udah bilang yang namanya KTA atau pinjaman online ini kan lagi berjamuran ya di Indonesia ini. Sebenarnya ada kok pinjaman online yang dari awal prosesnya itu transparan dan udah pasti legal, udah pasti semuanya itu mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu Tunaiku. Pinjaman online ini produk dari Amar Bank. Sebelum pinjem, nasabah udah tahu nih berapa sih bunga yang bakal mereka bayar dan berapa total yang harus dilunasin. Jadi nasabah juga ngerasa nyaman karena nggak ada yang tersembunyi terselubung tersebut. Semuanya clear, transparan di awal untuk menghindari perasaan aduh gue terjebak nih. Jadi penting banget nih buat kalian yang mungkin sekarang ini lagi considering untuk melakukan pinjaman online, untuk cek dulu, sekali lagi ini penting banget nih, makanya diulang-ulang, cek dulu detail bunganya sebelum mengajukan pinjaman KTA berbasis online. Dan pastikan platform tempat kalian minjem itu transparan kayak Tunaiku. Jadi biar minjemnya tenang dan nyaman. Nah si Tunaiku ini jadi salah satu opsi pinjaman online yang legal ya. Mereka bagian dari Amar Bank, legalitasnya udah jelas, jadi teman-teman kalau sampai memerlukan pinjaman online, carilah yang legal-legal seperti ini. Bedanya apa sih Kosem pinjaman online yang legal dan ilegal? Nah ini kita akan coba tampilin di layar kalian bisa lihat. Nah, izin dan pengawasannya tentunya kalau yang legal terdaftar dan diawasi OJK. Terus untuk keamanan data dia menjaga kerahasiaan sesuai aturan OJK. Jadi OJK pasti sudah mengatur gimana data itu bisa dikelola, data nasabah ya. Jadi di dalam sistem. Ya. Terus suku bunga dan biaya juga transparan sesuai batasan dari OJK. Penagihan hutangnya ada etikanya, ada etika penagihan dari OJK dan transparansi informasinya juga jelas. Biaya, risiko dan manfaat dijelaskan dari awal. Yang ilegal tentunya kebalikan dari itu semua ya teman-teman bisa lihat. Nah ini bisa di screenshot, bisa dipelajarin supaya teman-teman nggak kecelek kalau nanti pilih-pilih platform pinjaman online. Yang kedua, teman-teman merasa pinjaman teman-teman nggak selesai-selesai. Jadi kalian merasa ini kok nggak habis-habis utang gua gitu ya. Ini benar-benar udah tanda bahaya ya, karena utangnya udah menggulung nih. Utangnya udah menggulung terus. Kita mulai cicil, tiap bulan kita bayar, tapi kok kayaknya utang nggak habis-habis gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya gitu kan? Iya, jadi ini kisah klasik ya. Kisah klasik untuk masa depan ya. Jadi ini cerita klasik sih. Jadi ada orang yang minjem di beberapa platform atau di beberapa lembaga pinjaman kecil-kecil gitu ya, mungkin ya 1 juta, 2 juta, tapi banyak di banyak tempat ya, karena mungkin cuma ngerasa oh ya 1 juta nyicilnya bisa kali ya, tapi dia lupa gitu kan itu di banyak tempat jadinya gede gitu. Mungkin diperparah dengan dia nggak bener-bener baca terms and condition-nya itu tadi, nggak benar-benar memperhatikan bunganya seberapa besar, nggak benar-benar memperhatikan biaya-biayanya yang diterapkan ke pinjamannya itu seperti apa. Jadi ya lama-lama gulung terus, tadi yang kayak saya bilang sini ada sana ada, tambah-tambah terus, jadi totalannya makin lama makin banyak dan nggak selesai-selesai. Mungkin bayarnya cuman yang apa ya minimum aja gitu ya, jadi ya udah nggak beres-beres. Iya. Jadi, mungkin ada lagi yang cerita udah jatuh tempo tapi dia cara bayarnya karena dia nggak punya rencana untuk bayar atau nggak punya cara untuk bayar, akhirnya dia ambil pinjol baru lagi untuk nutupin pinjol yang lama. Ini juga udah nggak sehat nih ya teman-teman ya, karena
jadinya gali lubang tutup gali lubang. lubang tutup lubang dan gak akan pernah free dari hutang yang sudah dimulai tadi. Ya, lagi-lagi buat teman-teman di sini yang lagi butuh pinjaman online, mau menginformasikan nih dari Tunaiku kalau mereka itu ada proses assessment untuk data administrasi dan data finansial yang yang cukup detail gitu. Jadi mereka nggak sembarangan juga kasih pinjaman, bener-bener dilihat kemampuan finansial si nasabahnya itu seperti apa, bener-bener melihat kira-kira ada kemampuan nggak sih untuk membayar balik, karena ya si Tunaiku ini peduli gitu ya sama calon nasabah, dia juga nggak mau asal pinjemin terus udah gitu gagal bayar, syukurin lo gitu, enggak gitu ya, maksudnya mereka juga dari awal punya itikat baik untuk cari nasabah-nasabah yang memang ada kemampuan yang cukup untuk bayar balik pinjamannya. Lalu mereka juga akan pasti ini tenor cicilannya itu apakah sesuai dengan kemampuan nasabah mereka. Nah kalau kita ngomongin tenor kan biasanya ini berhubungan dengan cash flow-nya mereka gitu ya. Jadi ya kalau misalkan gajinya sekian, cicilannya sekian, tenornya sekian, masih masuk nggak nih gitu kan ke kemampuan finansial mereka. Dan limit dari Tunaiku ini bisa sampai 30 juta. Jadi harusnya cukup banget nih untuk cover kebutuhan-kebutuhan mendesak kalian. Kebutuhan mendesak ya. Bukan penghasilan tambahan ya guys. Jadi kalau dilihat tadi berdasarkan apa yang Claudia share, Tunaiku ini bisa jadi salah satu opsi yang ya balik lagi namanya pinjaman online tuh pasti nggak ada orang yang kepengen ada di situasi dimana aku pengen minjam gitu kan, pasti terpaksa, pasti susah gitu kan. Cuman ketika kita terpaksa pun kita jangan sampai hilang akal gitu, kita harus lihat yang prosesnya bener. Dan kalau dilihat si Tunaiku ini dia punya proses yang benar-benar udah terstruktur, verifikasinya udah gak ada detail, dan opsi restrukturisasinya tadi kalau misalkan kita sampai nggak mau membayar itu juga oke. Jadi lagi-lagi setiap dalam situasi kepepet pun kita harus tetap punya strategi gimana caranya kita bisa bayar balik nanti utangnya, gimana caranya kita punya plan buat selesaiin utangnya nanti, supaya jangan sampai ketika kita nggak punya strategi akhirnya gali lubang tutup lubang dan nggak ada rencana kapan kita lunas dan bebas dari utang. Pokoknya intinya jangan sampai asal minjem lah ya gitu. Iya, yang namanya kebutuhan dan namanya kepepet mesti pinjem untuk yang mendesak ya mau gimana lagi gitu ya. Semuanya betul. Juga nggak mau. Tapi kalau memang harus minjem, bener-bener pastiin pinjam ke platform yang legal tadi ya. Tadi Sam udah share table-nya. Yang ketiga adalah debt collector udah mulai hubungin teman-teman kalian. Aduh, ini nggak enak banget ya. Malu juga ya pasti ya. Betul. Waktu kita daftar itu kan sebenarnya kita masukin kontak darurat itu sampai terjadi apa-apa. Ternyata ada pinjaman-pinjaman online oknum-oknum atau mungkin ya memang karena mereka ilegal mereka lakukan penagihan secara tidak etis gitu untuk menagih ke teman-teman dekat kalian, ke orang-orang terdekat kalian, bahkan ke HRD gitu ya. Itu jadi satu kantor tahu kalian punya pinjol gitu. Nah, untuk menghindari itu semua terjadi tentunya dari awal ya ketika berani memulai, berani mengakhiri, ada lagu dangdut begitu kan. Oh ada ya, oke. Saya nggak tahu sih. Kenapa gue tahu ya. Jadi ya harus dipikirin gitu gimana caranya kalian menyelesaikan pembayaran utang kalian. Memang didatengin sama debt collector nih nggak enak ya kan, tapi harus diingat juga bahwa kalau sampai debt collectornya datang, berarti kan proses penagihan lewat telepon udah nggak lancar, proses penagihan lewat chat udah nggak lancar. Nah itu yang menyebabkan akhirnya kalian ditagih secara fisik. Yang namanya pinjaman kita harus tanggung jawab, kita harus refleksi diri juga. Kenapa sih kita sampai didatangin sama debt collector? Karena sebagai nasabah kita juga harus mempertanggungjawabkan kewajiban kita untuk membayar utang-utang kita. Ya pokoknya selama kita melakukan tanggung jawab kita, maksudnya ya membayar cicilan, membayar utang dengan baik dan benar gitu ya udah pasti kita nggak akan didatengin lah untuk sama debt collector ini. Dan ya tadi itu balik lagi makanya pinjamnya di platform yang legal ya. Jadi ada yang namanya etika penagihan itu tuh ada gitu ya, jadi nggak sembarangan juga mereka. Nah kalau dari Tunaiku infonya mereka nggak akan langsung hubungin kontak darurat kalian. Jadi kalian akan nih misalkan macet nih penagihannya, kalian akan diawali menghubungi nasabahnya dulu supaya bisa mulai komunikasi. Kemudian ketika proses ngingetin itu juga dilakukan diskusi dengan nasabah kapan kalian bisa bayar sehingga ada komunikasi yang nyaman, dan tentunya mereka nggak akan sembarangan kirim debt collector gitu ya atau menghubungi rekan nasabah ya, karena Tunaiku adalah bagian dari Amar Bank dan juga di bawah pengawasan OJK, jadi semua proses penagihan yang dilakukan ini sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Jadi buat kalian yang udah mulai
dikontak sama debt collector, jangan dicuekin gitu ya, jangan dicuekin, buka komunikasi, pastikan untuk bayar. Mudah-mudahan jangan sampai nih dikontak sama debt collector, ketika waktunya bayar ya bayar gitu ya. Yang namanya debt collector itu mereka juga bergerak karena ada tuntutan pekerjaan gitu ya ibaratnya. Jadi kalian juga harus sama-sama, ya intinya berani memulai, berani mengakhiri, itu sih tadi ya. Gimana sih lagu dangdutnya jadi pengen denger. Nanti kita cari ya. Kalau di chat sama debt collector, bales. Kalau di telepon diangkat gitu ya. Misalkan belum bisa bayar, coba komunikasi, coba ngobrol dulu gitu. Oke, jadi sekali lagi tidak capek-capeknya kita ulangin, kalau berani meminjam harus berani melunasi. Karena kalau misal pinjaman itu bukan dana santunan ya. Bukan penghasilan tambahan. Bukan penghasilan tambahan, memang harus dibayar kembali. Kalau memang sampai ada karena satu dan lain hal kita nggak bisa banget bayar, ya itu harus buka komunikasinya gitu ya. Nah, tanda yang keempat adalah semua gaji kalian udah habis buat bayar cicilan. Ini situasi yang paling sedih sebenarnya, paling bahaya, dan jangan sampai deh kita ada di posisi seperti ini, karena kalau kita udah sampai di tahap ini artinya kita udah pinjam lebih dari kemampuan kita, dan akhirnya hidup kita jadi terjebak cuman buat ya serving the debt gitu ya, membayar balik utang yang sudah kita ambil tadi. Sekilas reminder lagi, kalau misalkan income itu sebulan income, ini kan reminder nih, mungkin teman-teman di sini ada yang baru, ada yang belum pernah dengar gitu, ada yang namanya piramida pengeluaran gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat 100% dapat dari gaji bulanan, nah itu ada piramida prioritasnya tuh, mana yang harus dipenuhi dulu. Nah yang paling bawah selalu adalah kebutuhan hidup, basic necessity ya, untuk bisa hidup dengan layak, sandang, pangan, papan yang layak. Lalu di atas itu ada yang namanya proteksi. Nah di atasnya basic necessity ada yang namanya manajemen utang. Nah manajemen utang ini rule of thumb-nya adalah 30 maksimal banget 30% dari income. Jadi misalkan biar gampang nih ya, 10 juta income kamu sebulan. Nah maksimal untuk nyicil utang itu total udah semua utang-utang, misalkan ada KPR, ada kredit ke KKB ya, ke kendaraan bermotor, ada KTA, nah itu total maksimal cicilannya itu 3 juta dalam satu bulan. Nah itu baru di atasnya lagi itu nanti ada yang namanya proteksi, investasi, baru yang namanya self reward. Nah jadi make sure kalau mau ambil pinjaman pun maksimal 30% dari income bulanan gitu ya. Kalau di cerita ini udah sampai 100%, itu udah bahaya gawat, sekali iya. gitu. Jadi jangan sampai mau makan apa gitu kan. mau hidup dari mana, dan akhirnya terjadi ya kriminalitas atau hal-hal yang lain gitu. Padahal sebenarnya mungkin ini hal yang kita bisa hindari dengan kita planning, menata keuangan. Ya pastinya masalahnya case by case sih, tiap dari kalian yang punya masalah keuangan, tapi diusahakan jangan sampai rasio hutangnya jauh lebih besar dari 30% dari yang tadi Klau udah bilang. Nah sebagai orang bank, dulu aku sama Klau nih cukup lama kerja di bank, kami sebenarnya kurang lebih paham gitu, kalau yang bener itu ngasih pinjaman ke nasabah tuh kayak gimana sih gitu. Jadi pasti kita minta data kan, kita akan analisa ini orang gajinya berapa, ini orang penghasilannya satu doang atau beberapa, multiple income, terus tinggalnya di mana, ada utang kemana aja, terus punya aset apa gitu ya. Jadi sebenarnya semua ini akan dilakukan, termasuk oleh Tunaiku ya, dari tadi kita cerita tentang Tunaiku, akan dilakukan sebelum kalian tuh diberikan pinjaman gitu. Jadi pastinya semua kekuatan finansial kalian itu diukur dulu, ditakar dulu oleh Tunaiku sebelum kalian dikasih pinjaman online. Jadi harusnya kalian dengan memilih meminjam di Tunaiku bisa lebih nyaman, karena kalian nggak akan dikompor-komporin untuk minjem sebanyak-banyaknya atau lebih banyak dari kemampuan kalian. Harusnya akan ada proses analisa yang prudent dan sesuai ya, proper dengan aturan yang berlaku, sehingga kalian akan dapat satu pinjaman yang within ratio gitu, within ratio di mana kalian mampu bayar kembali. Jadi make sure pinjaman kalian total nggak lebih dari 30% dari income bulanan. Make sure platform tempat kalian pinjam itu legal, jadi semua yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena udah pasti negara juga maunya jagain kita, jagain rakyat.
gitu. Jadi ya make sure pinjam di platform seperti Tunaiku ini yang memang jelas legal dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kembali lagi yang namanya pinjaman online itu hanya satu instrumen ya. Ya tadi sama seperti contoh yang saya berikan di awal seperti kartu kredit. Kalau di zaman dulu itu hanyalah suatu instrumen hutang ya. Hutang itu jahat nggak? Tidak jahat gitu, karena ya banyak juga orang yang menggunakan hutang itu ya untuk hal-hal produktif, untuk bangun bisnis, untuk bangun usaha, atau memang ada hal-hal yang super duper urgent yang walaupun kita ya namanya musibah gitu, gimana ya, musibah kita udah siapin sebaik-baiknya dan darurat segala macam ternyata nggak cukup, ya solusinya ya gimana gitu ya, masa kita mau give up on life gitu kan, enggak gitu. Kayaknya ada yang namanya, salah satunya adalah instrumen pinjaman online ini. Yang jadi masalah adalah bila kita nggak cermat mengambil pinjaman online tapi nggak perhatiin terms and condition-nya, nggak perhatiin ini perusahaannya gimana, legalitasnya, nggak perhatiin ini ada biaya-biaya terselubung atau nggak perhatiin ada bunganya berapa tinggi. Jadi kalau memang kita bisa pintar-pintar gitu ya, pintar-pintar ngatur, pintar-pintar meng-assess, cari yang aman, cari yang sesuai aturan, cari yang sesuai dengan kapasitas kemampuan bayar kita, ya harusnya ini bisa menjadi solusi untuk masalah keuangan yang sedang kita hadapi. Yes, ya tentunya kita pilih platform juga pilih-pilih. Kita pilih platform pinjaman dana cepat berbasis online yang terpercaya dan prosesnya bikin nyaman. Contohnya Tunaiku yang memang selalu mengutamakan kenyamanan nasabah mulai dari proses pengajuan sampai penagihan. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cek-cek Instagram mereka di @tunaiku.com atau kunjungi website Tunaiku yang akan kami cantumkan juga di description box di bawah. Buat kalian yang justru punya pengalaman positif dengan pinjol, yang bilang enggak kok Kak, justru setelah pakai pinjaman online masalahku selesai, bukannya nambah masalah, aku bisa move on dengan hidup aku. Nah, itu cerita-cerita out of the box yang kita pengen dengerin untuk kalian cerita di comment box di bawah. Itu aja dari kami hari ini, mudah-mudahan 4 tips ini bermanfaat. Ingat, berani memulai, berani mengakhiri, berani meminjam, harus berani membayar juga. Jadi peminjam yang bijak bersama Tunaiku. Thank you so much for watching, mudah-mudahan video minggu ini bermanfaat. Take care dan sampai ketemu minggu depan. Dadah!